Selamat datang di Berbisik. Selamat datang di Berbisik dengan saya Eno Hakimah selaku host dari Berbisik episode kali ini. Jadi Berbisik kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ade Iwan Darmawan MK selaku Kepala Bagian Pelayanan Donor Darah PMI Kabupaten Karawang. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk datang di episode Berbisik kali ini. Sebenarnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sudah bergabung bersama kami pada Berbisik kali ini. Jadi mungkin Berbisik kali ini itu kolaborasi Pak dengan salah satu program kerja di Departemen Penmas, yaitu Dora Kuliah atau biasa kita nyebutnya Donor Darah sehabis kuliah seperti itu Pak. Jadi memang Dora Kuliah ini sekarang difasilitasi oleh Berbisik yang merupakan program kerja dari Departemen Media gitu Pak. Jadi Dora Kuliah X Berbisik seperti itu. Ya tentunya kayak kolaborasi. Jadi memang Dora Kuliah ini seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita laksanakan secara langsung seperti itu Pak. Jadi kita mendatangkan PMI-nya, kemudian anak-anak mahasiswa itu bisa datang langsung untuk donor darah. Tapi karena kondisinya memang seperti yang kita ketahui sedang pandemik gitu Pak ya. Jadi kita alihkan dalam bentuk video sosialisasi seperti ini. Seperti itu Pak. Jadi mungkin langsung aja paling Pak ya. Yes. Jadi untuk hari ini ada beberapa pertanyaan mengenai donor darah itu sendiri, seperti definisinya apa, kemudian siapa saja yang boleh mendonorkan darah, kemudian apakah aman dan sebagainya akan tuntas dibahas di Berbisik kali ini. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang pertama Pak mengenai donor darah. Jadi donor darah itu sendiri apa ya Pak? Jadi begini, PMI Kabupaten Karawang salah satu unitnya adalah bagian pelayanan untuk transfusi darah. Donor darah itu adalah suatu proses atau pengambilan darah atau komponen yang lainnya dari seorang pendonor. Ada yang dinamakan donor sukarela, ada donor pengganti. Nah, ini berfungsi untuk ditransfusikan pada mereka yang membutuhkan tindakan medis di rumah sakit. Ini benar-benar memang salah satu kegiatan yang sangat mulia juga ya Pak ya. Iya. Ya, karena kita juga turut membantu orang lain. Dari donor darah itu sendiri, sekiranya manfaatnya apa saja ya Pak ya yang bisa didapatkan dari donor darah sendiri? Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan donor darah ini. Salah satunya kita atau tubuh kita akan dirangsang untuk pembentukan sel darah merah kembali. Yang kedua, mengurangi penyakit-penyakit yang berat seperti penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit pembuluh darah. Yang ketiga, sudah pasti itu dapat menolong nyawa orang lain yang sedang membutuhkan. Yang keempatnya, secara tidak langsung itu merupakan medical check up untuk kita sendiri juga. Jadi donor darah bermanfaat untuk orang lain, juga untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengecek kondisi tubuh kita, mulai dari tensi darah, kadar hemoglobin, ataupun dari hasil labnya. Ternyata banyak sekali Pak ya manfaatnya, mulai dari buat diri sendiri juga untuk orang lain. Wow. Berarti donor darah itu benar-benar mulia sekali kegiatannya sendiri Pak ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak, kira-kira apa saja sih syarat yang perlu dipastikan untuk seorang pendonor seperti itu Pak? Syaratnya cukup mudah ya bagi yang akan donor. Yang penting pertama sehat, yang kedua berusia 17 tahun, berat badan 47, tidak mengonsumsi obat-obatan selama minimal 3 hari, terus tidak memiliki riwayat atau risiko penyakit yang berat. Berarti memang jika ingin mendonorkan darah, berarti kondisi kita harus diperhatikan seperti itu ya. Harus fit. Berarti harus fit. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau donor darah, berarti kondisinya harus betul-betul fit sebelum melakukan donor darah.
tahapannya pendonor itu dipersilakan datang ke kantor PMI Kabupaten Karawang atau PMI sekitarnya. Nanti di sana akan dilayani oleh resepsionis. Yang pertama pengisian formulir. Setelah pengisian formulir, isi data lengkap, data pribadi. Setelah itu pemeriksaan golongan darah bagi yang belum tahu golongan darahnya, terus pemeriksaan tensi darah, setelahnya anamnesis. Anamnesa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dokter. Setelah lolos, baru pendonor bisa untuk diambil darahnya. Tahapannya sudah sesuai seperti itu ya Pak ya? Iya. Iya. Lalu Pak, mungkin setelah kita melakukan pendonor, setelah pendonor melakukan kegiatan donor darah, itu kira-kira apa saja yang perlu dilakukan begitu Pak? Karena pengambilan darah dan cairan tubuh itu lumayan cukup banyak ya, 350 cc. Jadi dianjurkan bagi yang sudah donor istirahat dulu. Istirahat, setelah itu minum yang banyak, tidak melakukan kegiatan yang berat seperti olahraga mungkin ya, olahraga skejing ya, ataupun futsal. Untuk 1 hari itu aja istirahat dulu. Karena memang harus diambil darahnya seperti itu Iya. Pak ya gitu. Jadi pasti badan akan tubuh itu pasti dia butuh adaptasi lagi seperti itu Pak ya? Betul. Iya betul. Kemudian Pak, mungkin berapa kali idealnya seorang itu dapat melakukan donor darah seperti itu Pak? Kalau untuk idealnya, walaupun donor darah itu bagus, tapi kita ada jaraknya pengambilannya. Untuk laki-laki itu 2 bulan, untuk perempuan 3 bulan. Bisa kembali untuk donor. Jadi memang untuk laki-laki berarti 2 bulan setelah melakukan donor bisa donor lagi ya Pak ya? Iya. Iya, kalau perempuan berarti 3 kali. Kalau 3 bulan Oh, 3 setelah bulan. Oh ya, 3 bulan setelah melakukan Donor donor pertama. darah. Ya, seperti itu. Kemudian Pak, mungkin untuk selanjutnya dari donor darah itu sendiri, apalagi kan sekarang kondisi sedang pandemi ya Pak ya. Apakah aman melakukan kegiatan donor darah ketika kondisi pandemi seperti itu Pak? Dalam kondisi pandemi ini kebutuhan darah sangat diperlukan sekali, karena donasi yang kita dapat terutama di perusahaan, instansi perkuliahan dan sekolah itu menurun. Akhirnya kita menganjurkan donor pengganti dari keluarga atau rekan dari si pasien. Nah, seperti itu. Donasi itu harus diimbangi dengan distribusi. Jadi kita mendorong bagi masyarakat yang butuh darah untuk ada donor penggantinya. Jadi karena memang sedang pandemik, jadi sekolah diliburkan, Iya. kemudian perusahaan juga diliburkan gitu Pak ya. Iya. Jadi pasti asupannya dari darah itu pasti jadi berkurang seperti itu Pak ya. Dalam masa pandemik ini, pendonor masih bisa melakukan kegiatan donor darah dan masih aman karena donor tidak menularkan virus COVID-19, dan selama ini belum terbukti ada yang tertular lewat transfusi virus COVID tersebut. Dan yang donor pun aman karena sebelum donor kita cek dulu kesehatannya, kita cek dulu darah di laboratorium. Setelah aman baru bisa dipakai untuk mereka yang membutuhkan darah. Dan proses-proses di laboratorium pun kita memaksimalkan supaya darah lebih aman, karena dengan darah yang aman mereka dapat tertolong, mereka menjadi lebih sehat lagi. Ya, baik. Jadi mungkin buat kawan-kawan sekalian yang bingung kira-kira boleh nggak sih ngelakuin
donor darah ketika panik, oh ternyata jawaban langsung dari bapaknya yang sumbernya pasti terpercaya itu bahwa boleh dan aman. Jadi nggak perlu khawatir takut gimana-gimana gitu, karena seperti yang sudah narasumber kita jelaskan bahwa donor darah itu tidak mengeluarkan COVID-19 ya Pak ya? Betul. Iya betul sekali, jadi pasti aman seperti itu. Kemudian Pak mungkin ini ada kaitannya dengan proses donor darah itu sendiri. Apakah darah yang PMI distribusikan itu 100% gratis Pak? Nah ini sering banyak pertanyaan Iya yang di betul sekali masyarakat Pak. ya Iya betul. tentang biaya tersebut. Jadi seperti ini, memang donor itu gratis, darah itu gratis, tetapi sudah diatur oleh Permenkes 83 tahun 2014 nomor 52. Kalau kita bilang biaya pengganti pengolahan darah, apa aja sih biaya pengganti pengolahan darah itu? Yang pertama, untuk gedung memerlukan biaya untuk perawatan. Yang kedua, mobil unit, kita mencari pendonor ke sana ke sini, ke perusahaan membutuhkan transportasi. Yang ketiga, di laboratorium. Nah ini yang paling lumayan ya, karena ada beberapa alat kesehatan atau BHP kita yang habis pakai, dan hanya sekali pakai aja kita buang. Belum lagi nanti yang keempat, untuk SDM-nya, karena untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita, maka SDM kita harus terupgrade ya keilmuannya, harus ada seminar ataupun yang lainnya. Jadi memang darah itu gratis ya Pak ya? Betul. Cuma mungkin uangnya digunakan untuk proses dari uji darahnya itu sendiri, seperti itu ya Pak ya? Kemudian mungkin Pak, ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya mengenai proses dari uji darah itu sendiri. Jadi pemeriksaan apa saja yang dilakukan di laboratorium PMI Cabang Krawi Pak khususnya? Jadi setiap darah yang kita ambil dari pendonor baru ataupun pendonor lama, kita akan diuji saring di lab kita. Jadi jangan takut darah begitu keluar, wah ini ada virusnya nggak, ada bakterinya nggak, seperti itu. Jadi ada 4 parameter yang kita cek di laboratorium kita. Di antaranya hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kalau darah sudah keluar dari lab atau dari PMI, berarti darah tersebut sudah steril dan aman untuk digunakan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi sudah jelas ya Pak ya, pasti itu prosesnya digunakan untuk menguji darah itu sendiri ya, seperti hepatitis, sifilis, HIV, seperti itu Pak ya? Ya kurang lebih seperti itu. Nah kemudian mungkin Pak, ini tips atau trik gitu Pak menjaga kesehatan, khususnya kesehatan darah di masa yang pandemi seperti ini seperti itu. Untuk memang pada saat pandemi ini kita terbatas ya, terutama aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan. Yang penting intinya kita makan dengan makanan yang bernutrisi, istirahat cukup, minum cukup, dan berolahraga. Jadi memang mungkin seperti biasa ya Pak ya, ya istirahatnya cukup, makannya cukup, tetap harus banyak gerak meskipun di masa pandemi ini seperti itu Pak. Mungkin Pak tips dari Bapak untuk para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya, begitu Pak? Pesan dari kami dari PMI Kabupaten Karawang, mari kita berdonor darah. Donor darah itu menyenangkan, donor darah itu sehat, donor darah itu bersedekah. Selama kita masih sehat, selama kita masih bisa untuk berbagi dengan orang lain, mari kita berdonor darah. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, masih banyak mereka yang membutuhkan darah. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan takut untuk berdonor
Kami tunggu di PMI Kabupaten Karawang. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya. Tentunya itu pasti bakal jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Mungkin pesan-pesan seputar kegiatan donor darah ini akan sangat bermanfaat buat kita semua ya Pak ya. Iya. Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Terima Sama-sama. kasih sudah Terima hadir kasih. di episode berbisik kali ini dan pastinya akan sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu saja Pak, mungkin dari kami. Ya, mohon maaf mungkin ada kesalahan Pak dari saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di berbisik selanjutnya.